ada penggusuran belasan rumah elit di Durensawit, Jakarta Timur guys ya. Jadi kalau nggak salah nih kurang lebih pada tanggal 7 September 2022 lalu terjadi penggusuran di perumahan elit Durensawit, Jakarta Timur. Penggusuran ini dilakukan setelah pemilik rumah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal salah satu warga yang rumahnya digusur ini memberikan penjelasan nih kalau dia sudah membeli tanah rumahnya itu sejak tahun 1994. Dan tidak hanya itu, kepemilikan rumahnya juga diperkuat dengan sertifikat hak milik dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Hai Indonesia, halo. Welcome back to the show. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kayak biasa ada Seditan Sudiro di sini. Ada Nuka Azita juga di sini. Kita berdua seperti biasa selama 1 jam ke depan bakal nemenin kalian semua dengan berita, cerita, informasi, bahkan tips dari dalam dan juga dari luar negeri. Semua bakal kita informasikan selama itu relate atau berkaitan dengan kehidupan kalian. Iya dong, pastinya kan. Bermanfaat dan bisa nambah wawasan kalian semua. Betul. Ya guys. Anyway, how was your day? Apa kabar nih hari ini? Ada rencana kegiatan apa hari ini? Mungkin mau keluar rumah atau mungkin memang ada rapat di luar atau kerja seperti biasa kerja di kantor. Di dalam rumah aja, ngezoom aja. Kan sekarang kan banyak orang yang WFH full ya, work from home-nya full. Sekarang sih udah mulai enggak lah ya. Ada teman-teman gue masih ada yang di luar kota. Ya, sistem kerjanya bisa remote mereka gitu, nggak perlu ke kantor. Karena mungkin sekarang kebijakan perusahaan masing-masing Nah itu dia makanya saya bilang ada yang bisa WFH, asik, WFH. Gitu. Oke lah, apapun itu kegiatan kalian, semoga kita berdua di sini bisa kasih kalian semangat ya. Selain ngasih kalian juga wawasan, cerita-cerita seru wawasan, kan? Pastinya gitu kan, dan juga tips-tips lainnya. Anyway, selain WFH tuh ada lagi WFA, work from anywhere. Iya, karena itu yang kerjanya dengan enaknya bisa di mana aja, di kafe sambil Tapi sebenarnya kalau yang work from anywhere bebannya juga tinggi sih. Mereka banyak meeting online-nya juga. Iya, sama gitu aja. Karena pastinya setiap kerjaan semua tuh ada risikonya. Iya. Ada plus minusnya lah gitu. Dan apapun itu kerjaan yang kita kerjain, be happy aja guys. Be happy aja. Be happy aja, karena pekerjaan kayak saya Manuka nggak bisa WFH. Ya nggak bisa, kalau kita WFH gimana? Susah, nggak enak. Dibagi-baginya nggak bisa. Tampilannya nggak enak gitu kan. Anyway, saat ini kita bakal ngebahas mengenai fenomena yang selalu terjadi di Indonesia gitu. Nggak sering sih, tapi selalu ada kejadian kayak gini. Itu fenomena penggusuran yang terjadi belakangan ini. Penggusuran, ini biasanya terjadi karena biasanya salah peruntukan. Iya, salah peruntukan atau izin-izin sebelumnya seperti apa. Jadi izinnya misalnya hanya untuk misalnya izin bangunannya untuk membangun rumah 1 lantai, dibangunnya 2 lantai. Iya. Itu nggak bisa karena tanah di situ nggak boleh untuk 2 lantai. Betul banget. Nih seperti ada contohnya yang belum lama ini ada penggusuran belasan rumah elit di Durensawit, Jakarta Timur guys ya. Jadi kalau nggak salah nih kurang lebih pada tanggal 7 September 2022 lalu terjadi penggusuran di perumahan elit Durensawit, Jakarta Timur. Penggusuran ini dilakukan setelah pemilik rumah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal salah satu warga yang rumahnya digusur ini memberikan penjelasan nih kalau dia sudah membeli tanah rumahnya itu sejak tahun 1994. Dan tidak hanya itu, kepemilikan rumahnya juga diperkuat dengan sertifikat hak milik dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Iya, emang kalau ngomongin negara kita tercinta Indonesia nih, masalah pertanahan agraria tuh nggak pernah habis-habisnya. Agraria itu pertanahan kan, masuk kan, itu nggak pernah selesai. Selalu ada masalah, selalu problematik gitu. Problemnya banyak, masalahnya banyak. And balik ke kasus yang tadi ya guys ya, for your info, warga tuh nggak ada yang tahu juga sebenarnya siapa penggugat dan penggusur rumahnya. Yang melaksanakan pemerintah, pemerintah. Ini gitu. Kadang-kadang yang menjadi kadang-kadang suka polemiknya gitu kan. Iya gitu. Dan karena orang zaman dulu kan gini, nih tanah gue. Iya. Ini tanah gue. Dapat izinnya udah dari mana, dari siapa gitu. Nggak diurus lagi surat-suratnya. Nah itu. Yang bikin aneh katanya nih guys, rumah itu yang digusur adalah ada yang rumahnya nggak digusur, cuma bagian pagar aja yang digusur. Bahkan ada juga yang digusur 1 bangunan rumah secara menyeluruh. Jadi tebang pilih.
Jadi katanya sebelumnya nih anggota DPRD DKI Jakarta meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan mediasi warga yang bersengketa lahan di perumahan Taman Duren Sawit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Ya, Udah soalnya terjadi kan kesalahpahaman. udah ada IMB, udah ada Dan surat tanah. udah dari tahun 94. Makanya, kalau gitu mau kan. diusut aturan dari kemarin-kemarin aja. Nah, gitu. itu dia. Jadi rencananya penggusuran bangunan ini selain tadi kan di mana Duren Sawit ya? Duren Sawit. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ini kita ke tetangga Jakarta nih, agak geser dikit karena kemarin ada kejadian juga nih penggusuran bangunan semi permanen di wilayah Depok. Jadi nggak cuma di wilayah kota Jakarta aja, tapi ternyata penggusuran juga terjadi di daerah lain seperti di wilayah Depok, Jawa Barat. Depok nih kayak, kalau sekarang tuh Bekasi, kalau dulu Depok. Hal-hal berita-berita unik tuh banyak terjadi di situ gitu kan. Jadi pemerintah kota Depok ini juga melakukan penggusuran bangunan semi permanen yang ada di wilayah Cipayung, Depok ya. Itu dekat tempat latihan bulu tangkis tuh. Bangunan yang digusur itu ada sebanyak 24 bangunan. Banyak banget ya. Penggusuran ini dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mengamankan aset Pemkot Depok ya. Karena kan tadi omongannya juga bangunan semi permanen. Oke, gitu. Jadi sebelum dilakukan penggusuran, ini sekretaris daerah sudah memberikan surat dulu kepada warga untuk mengosongkan bangunan. Bahkan surat peringatan itu juga udah diberikan sebanyak 3 kali, guys. Iya, biasanya gitu 3 kali dulu. Dan penggusuran yang dilakukan ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 yang menyatakan bahwa bangunan liar di atas tanah pemerintah itu harus ditertibkan. Ini suka gini nih, suka yang tinggal tuh mau pergi. Jadi dikasih peringatan 1 udah mau pergi. Terus suka ada orang-orang yang nggak tinggal di situ yang bilang, "Gak usah pergi, sini aja nggak apa-apa." Ya atau enggak Suka juga ada yang memang ngatur-ngatur. atau enggak memang dari yang tinggal di rumah itu juga karena kayak tadi kasus yang di Duren Sawit. Dia Ya. ngerasa dia udah beli tanah itu dari Betul, tahun nah, 94. kalau di Depok kan dan- beda, dia Iya. semi permanen. Iya. Nah, kalau semi permanen tuh biasanya 3 kali surat memang. Nah, Iya. biasanya yang tinggal di situ mau pindah. Bahkan banyak kejadian yang tinggal situ sudah pindah, ada lagi yang tinggal lagi orang baru. Nah, itu Suka dia. kayak gitu. Kadang nih kalau kita ngomongin soal pertanahan tuh Pertanahan suka agraria susah. agak cekcoknya di situ Ini gitu. sama kayak sedikit bahas aja tentang Stadion Kebanggaan Kota Jakarta, Jakarta International Stadion. Itu kan ada rumah warga juga, ada tempat pemukiman warga juga di situ. Sebenarnya dengan warga asli sudah selesai, warga asli sudah tidak di situ. Kok sekarang ada yang tinggal? Nah, itu yang baru. Ada omongan kayak gitu. Nah kan nanti kasus lagi. Jadi kadang-kadang banyak juga nih tanah-tanah sengketa di Jakarta Banyak. yang kita pikir kepemilikannya udah jelas, ternyata banyak surat yang megang. Nah Ya. lu punya siapa nih? Zaman dulu kan begitu kan. Sampai sekarang masih kayak gitu. Ya, sampai sekarang banyak ditemukan, jadi satu lahan yang megang suratnya banyak, ada Iya. beberapa orang. Nah, jadi ini punya siapa? Itulah yang disebut dengan tanah sengketa. Keta. Oke, gitu kita kan. masih akan bahas lagi tentang surat izin pembangunan Dan lah, dunia atau tanah-tanah agraria lah, dan pokoknya kayak gitu. Tanah gitu ya. Tapi nggak sekarang. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih sama Nuka dan Ditan Sudiro di Yes. sini. Kita masih bahas soal kalau tadi kan Peraturan membangun rumah. peraturan pembangunan rumah. Iya, sebenarnya kalau ngebahas tentang agraria dan tanah kayak yang tadi kita bilang ya Nuka, ini nggak ada habisnya, ini masalah banyak banget di Indonesia. Banyak Makanya banget. kemarin tuh salah satu solusi yang Bapak Jokowi lakukan adalah dengan menerbitkan sertifikat digital agar tujuannya cepat Iya, gampang nih. dicek. Cepet, iya gampang dicek karena secara online juga jadi tahu ukuran tanahnya berapa dan letak SHM-nya tanahnya di mana. lah, kayak tadi MB-nya lah. Tujuan atau- tuh biar nggak banyak Iya. berantem lah gitu. Karena bukan belakangan, dari zaman dulu. dulu ini banyak banget tanah sengketa. Kenapa bisa disebut tanah sengketa? Jadi satu lahan guys, tapi yang ngaku atau yang punya surat Banyak. sertifikatnya tuh banyak. Ini kalau Ini kan bingung kalau mau jual, betul. siapa yang berhak nih? makanya waktu itu si Pak Jokowi itu bikin aturan kemarin tuh yang sertifikat digital. Salah satunya juga untuk memotong jalur supaya masyarakat bisa langsung mendapatkan sertifikatnya tanpa harus ke dinas mana lah. Gitu tujuannya agar bisa cepat gitulah. Betul banget Oke, ya. ini kalau kita ngebahas mengenai rumah atau tempat tinggal gitu kan, ini kan sebenarnya merupakan kebutuhan kategori primer ya untuk manusia, bukan sekunder gitu. Iya Itu loh. kebutuhan utama untuk Utama. manusia kan, sandang, pangan, papan. Nah, papan nih gitu kan, kebutuhan primer. Jadi siapapun itu bisa dan boleh membangun rumah sebagai tempat tinggal. Namun ada aturan yang harus diperhatikan juga dalam membangun rumah. Saya tuh kalau ngomongin bangun rumah, renovasi gitu, saya kan punya rumah di Bogor, saya akhirnya
kejadian loh renovasi rumah. Asli saya ngerasa jadi orang dewasa atau nggak pas ngurus. Oke, sekarang kita mau bahas dulu tentang syarat mendirikan bangunan. Kita tinggalkan dulu si tukang bangunan yang pemalu itu. Ya, jadi guys, kalau kita mau membangun rumah itu ada syarat ternyata yang harus kita penuhi. Syarat pertama untuk mendirikan bangunan ada dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005. Ini ada persyaratan secara administratif dan juga ada teknisnya. Yap, kita bakal bahas yang pertama ini adalah persyaratan secara administratifnya dulu. Jadi intinya kalian ini harus memiliki bukti legalitas dulu. Legalitas hak ya atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak kepemilikan atas tanah kita. Selain itu kita juga perlu memiliki yang namanya izin mendirikan bangunan serta legalitas kepemilikan bangunan gedung. Oh, itu harus ada semua. Ya, itu kan tadi administratif. Nah, sekarang kalau persyaratan teknis, tadi kan udah disebutin tuh apa aja sih syarat administratifnya. Nah, kalau sekarang kita akan kasih tahu persyaratan secara teknisnya. Pertama, ketinggian bangunan. Nah, jadi kalau mendirikan bangunan ada syarat maksimumnya loh guys, nggak bisa langsung menjulang gitu. 4 tingkat. Oh iya, keren banget tuh, ada liftnya gitu. Oh, misalnya. Yaitu tentang tinggi bangunan. Nah, tinggi maksimum yang diperbolehkan yaitu sesuai dengan aturan di area tertentu dalam suatu wilayah. Ini bener banget karena waktu itu ada di komplek mertua saya lagi tuh emang problematik tuh komplek tuh. Di jalan situ tiba-tiba ada rumah yang 3,5 tingkat sendiri. Nah terus? Gitu, terus dia didiemin dulu lah sama, karena udah mau jadi gitu. Terus ketika jadi akhirnya rumah tingkat ketiganya nggak dipakai. Karena diingetin sama warga bahwa itu fondasinya nggak untuk 3 rumah. Takutnya kan? Ya ambrol, jadi rumah tingkat 3-nya nggak dipakai. Cuman kan 3,5 yang atas tuh buat jemur gitu. Akhirnya dipakai cuman 2 tingkat aja gitu. Karena kalau mau bangunannya tinggi banget ya fondasinya juga harus yang sesuai, ibaratnya gitu, nggak bisa sembarangan ngebangun rumah tingkat-tingkat itu. Oke, selanjutnya yang kedua, ini secara teknis adalah kita harus ketahui adalah koefisien dasar bangunannya. Jadi sebagai calon pemilik bangunan, kita harus memperhatikan persentase perbandingan antara lantai dasar suatu bangunan dengan luas tanahnya. Oke, ketiga koefisien daerah hijau. Jadi selain perbandingan antara satu lantai dengan lantai lainnya, kalian juga harus teliti nih dalam menghitung persentase area terbuka di luar bangunan untuk penghijauan. Ya, benar. Gitu, karena kan kayak kalau kita mau beli perumahan di suatu kompleks pasti ada namanya fasum sama fasos, fasilitas umum sama fasilitas sosial. Nah, itu terkait dengan koefisien kehijauan juga sebenarnya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai koefisien lantai bangunan. Dalam poin ini kita harus memperhatikan nih persentase antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahannya. Perhitungan ini akan menghasilkan jumlah lantai maksimal yang diizinkan untuk bangunan itu sendiri. Dan kelima, ada koefisien tapak basement, yaitu persentase perbandingan luas basement dengan lahan yang dimiliki. Jadi kalau kita mau bikin basement harus ada perhitungannya juga ya. Iya, karena kalau salah perhitungan guys bisa banjir. Iya, betul. Mobil kita kebanjiran, motor kita kerendam di situ, sedih banget gitu kan. Dan terakhir ini ada juga yang namanya garis sempadan bangunan. Di poin terakhir ini kita harus mengetahui juga minimum bangunan dengan batas jalan ya, juga dengan batas tepi sungai dan juga tepi pantai. Itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Ya apalagi di lahan-lahan yang dekat pantai, ya, sungai. Sekarang lagi banyak kejadian juga yang saya tahu di Jawa yang sekarang kan lagi trennya ala-ala pantai gitu. Meskipun kalau bikinnya di Jawa baru bisa datang sore ya karena siang panas gitu kan. Beda bos, pantai Jawa tuh beda banget. Ini banyak. Ada beberapa bangunan yang saya tahu menyalahi. Lihat fotonya kita tahu ini menyalahi aturan nih terlalu dekat dengan bibir pantai. Betul, dan ingat juga guys ya, kalian ini harus memenuhi semua persyaratan yang tadi udah kita sebutkan satu-satu. Ini kenapa? Ya demi kenyamanan hunian kalian juga dan pastinya menjaga ketertiban umum serta ketertiban hukum yang pasti. Ini kalau menurut saya antara membangun rumah dan nuke ada miripnya ya. Apa tuh? Sangat rumit karena sangat banyak aturan mendekatinya. Kayak mau bangun rumah, mau membangun hubungan gitu kan. Syaratnya terlalu banyak terlalu banyak rumit, koefisien bangunan lah. Kalau gue jarak sama. Gitu, harus koefisien apanya gue? Banyak, koefisien jarak lah, apa segala macam gitu kan, rumit ya. Aduh, bentuk mukanya gimana ya? Gitu. Lalu tinggi-tinggi badannya gimana ya? Gitu kan ya.
gitu Gak kan. sesuai Tan, kurang tinggi gitu. Mungkin udah aman semua, ternyata koefisien keluarganya kurang koefisien. Siapa tahu, bercanda doang. Gimana siapa tahu gitu, ini rumit ya ini. Tapi nggak apa, namanya juga membangun rumah dan membangun hubungan tuh memang harus banyak syarat-syarat yang kita bagi saya rumit sekali ya. Gitu ya. Kadang sayanya nggak rumit, yang satunya rumit. Satunya rumit gitu kan. Kadang kita berdua nggak rumit, keluarganya yang repot ya kan. Emang bener ya, bangun rumah sama bangun hubungan ya. Hubungan tuh Iya. emang ini sama iya. sebenarnya sama kayaknya. Kepikiran kamu ke situ Iya, ya? sebenarnya sama, kurang lebih sama nyari pasangan dan nyari parkir ya. Oke. Iya kan, Iya. lu tinggal tunggu kosong aja. Kayak nyari parkir di mall gitu. Nyari parkir di mall Terus jam tanggal 5 gajian. sore. 5 tanggal sore. gajian. Ngapain ke mall jam 5 sore hari parkir, nyari parkir di mall Tanggal jam 5 gajian sore lagi. weekend habis gajian. Mampus Salah lah guys, ya. salah Sudah. guys gitu. Sama kayak kamu nyari jodoh. Makin dicari nggak dapet. Betul, jadi tunggu aja, jaga hubungan aja. Iya. Gitu. Biasanya nih makin ditunggu nggak datang. Jadi jaga hubungan aja. Mending dilupain aja dulu. Lupain aja dulu, mungkin dia Pura-pura sudah lupa punya, dulu. mungkin dia sudah punya hubungan. Tungguin aja, kali aja hubungannya bubar. Kita nggak tahu. Gini. Kalau putus nomor teleponku masih Yo, lama ya. samperin langsung. Udah jadi ngomongin tentang hubungan pribadi. Oke guys, that's all pembahasan kita Iya. mengenai Ada juga lagi. masih kita masih bakal ngebahas syarat dan izin bangunan ya? Enggak, udah Oh, enggak enggak. dong. Udah cukup ya? Maksudnya Kalau gitu kita bakal ngebahas persamaannya enggak. apa Mau nih, syarat dan borongan apa hubungan mau kamu? harian? Oh iya, Tukang bangunan. jadi kayak tukang bangunan ya? Mau borongan apa mau harian? Mau borongan atau mau harian ya? Sama kayak saya bayar tukang waktu itu. Jadi kalau Borongan saya. borongan, ya kamu harus menghidupi saya seumur hidup. Borongan saya waktu itu bayar sekian. Kalau gitu. harian, ya harian saya di Harian tangan. saja. Oke lah guys, itu tadi kita intermezzo sedikit ya, biar kalian gak kaku-kaku banget lah gitu kan. Pusing denger, oh iya sengketa tanah. Aduh ribet banget penggusuran agraria ini, gitu kan. Jadi kita ngomongin sengketa hubungan. Bukan. Sengketa hati aja, oke? Ya udah. Kita bakal balik lagi habis satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.